Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Kalimantan Tengah. Wah, penulis favorit kita semua yaitu Om Pras. Udah lama banget nih nggak bawain kisah dari Om Pras. Alhamdulillah Om Pras baru kirim ya. Kisahnya keren banget ini teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya. Karena teman-temanlah kami selalu semangat berkarya. Dan gak pakai kelamaan lagi ya, gak pakai basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor! Bara karyawan di tambang batu bara Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, sekitaran tahun 2014. Tahun 2014 adalah tahun di mana perusahaan batu bara yang besar-besar di Kalimantan Tengah sedang beroperasi, tepatnya di Kecamatan Laung Tuhub, Kabupaten Murung Raya. Perusahaan yang menjadi tempat kerja idaman bagi anak-anak hingga orang dewasa. Tak jarang setelah lulus sekolah mereka berlomba-lomba untuk mengantar berkas lamaran ke PT-PT tersebut. Begitu juga dengan Lia dan teman-temannya. Lia adalah seorang gadis cantik yang baru saja lulus dari bangku SMK. Dan beruntung baginya, perusahaan yang ia idam-idamkan sejak dulu kini kembali membuka lowongan. Pada awalnya, Lia merasa senang sekali, namun ternyata lowongan yang dibuka tidak ada yang cocok dengannya. Saat itu, yang sedang perusahaan cari adalah sopir. Sementara Lia sendiri, dia tidak pernah belajar membawa alat-alat berat maupun Volvo. Lia, panggil seseorang pada Lia yang saat itu baru pulang dari warung. Ya, jawab Lia seraya menghentikan langkahnya. Aku sudah diterima kerja, Lia, ujar pemuda itu sambil tersenyum. Syukurlah, Win, aku ikut senang dengarnya. Nanti kalau sudah gajian, jangan lupa traktir aku ya, ujar Lia berusaha terlihat bahagia, padahal dalam hatinya ia merasa sangat sedih. Kamu tenang aja, Lia, nanti kalau ada info lowongan, aku akan langsung kasih tahu kamu ya. Lia tersenyum sambil mengangguk. Gak apa-apa kok, gak masuk PT besar. Kalau ada lowongan di CV untuk catering ataupun laundry, aku juga mau. Kasih tahu aku ya, Win, kalau misalnya ada. Oh, oke, pasti aku kasih tahu kamu, ujar Arwin seraya tersenyum. Hari-hari berlalu dengan cepat. Teman-teman semasa sekolah dulu kini rata-rata sudah bekerja semua. Yang perempuan banyak yang kerja keluar daerah, sementara kebanyakan teman-teman cowok-cowoknya masuk di pertambangan yang ada di daerah mereka tersebut. Namun, Lia masih menganggur. Bahkan kini ia sampai harus berjualan sayur keliling sepulang dari menyadap karet. Hingga suatu hari, Arwin datang ke rumah Lia dengan wajah yang ceria. Rupanya ia membawa kabar baik untuk Lia karena CV catering yang biasanya memasok makanan untuk karyawan di PT tempat Arwin kerja saat ini sedang membuka lowongan. Bahkan barak yang berada di dekat CV itu beroperasi sudah disediakan. Secepatnya kamu buat surat lamarannya, biar nanti aku yang bantu antarkan, ujar Arwin. Dan hari itu juga, dengan bantuan Arwin, Lia pun menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Lia terlihat sangat bersemangat, besar sekali harapannya untuk bisa bekerja di CV tersebut. Singkatnya, setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Lia mendapatkan panggilan kerja. Saat mendapat kabar itu, perasaan Lia benar-benar sangat senang sekali. Tak henti-hentinya ia mengucapkan terima kasih kepada Arwin yang telah membantunya. Meski gajinya tidak sebesar di PT tempat Arwin bekerja, setidaknya sekarang Lia sudah punya penghasilan yang tetap. Hari itu, Lia berangkat menuju barak yang akan ia tinggali.
Barak itu panjang dan berseberangan satu sama lain, lokasinya di tempat yang baru saja dibuka dan masih banyak pepohonan liar yang mengelilingi sekitar barak tersebut. Suasana di tempat itu sedikit membuat Lia merasa tidak nyaman. Dan satu barak itu diisi 2 sampai 3 orang karyawan dan Lia mendapatkan teman sekamar yang juga seorang perempuan tentunya. Namanya Anissa. Nah, Anissa ini dulu sekamar dengan temannya yang sama-sama orang luar kecamatan tersebut. Namun karena beberapa hal yang tidak bisa disebutkan, temannya itu berhenti bekerja di sana. Barak itu memiliki 2 ruangan yang dibatasi sekat triplek. Sekat triplek itu pun tidak benar-benar membatasi kedua ruangan tersebut. Selebihnya los dan bebas dimasuki siapapun karena kedua ruangan itu tidak memiliki pintu. Dari pintu utama bisa langsung melihat ke arah dapur dan juga ruangan tempat tidur mereka. Anissa tidur di ruangan dekat dapur, sementara Lia tidur di ruangan yang dekat dengan pintu utama. Barak itu hanya memiliki jendela di bagian depan dekat pintu, tepat berada di ruangan tempat Lia tidur. Awal-awal tinggal di sana, dia merasa kondisi di barak itu cukup aman dan tidak semenakutkan yang ia bayangkan karena memang di sana selalu ramai oleh karyawan-karyawan CV tempat Lia bekerja. Dan di CV itu waktu kerja dibagi menjadi 2 shift, shift siang dan shift malam. 2 minggu shift siang dan 2 minggu shift malam. Di awal kerja, Lia masuk shift siang, jadi pada malam harinya dia akan tidur di barak tersebut sementara Anissa sudah masuk shift malam. Namun walaupun teman satu baraknya itu masuk kerja malam, Lia sama sekali tidak merasa kesepian, apalagi merasa takut ditinggal sendirian di barak itu. Karena setiap malam teman-teman shift siangnya yang juga tinggal di barak itu selalu berkumpul dan mengobrol di sana. Namun entah kenapa, pada malam kelima, Lia tidur sendirian di barak itu, dia pun mulai mendapatkan gangguan-gangguan kecil. Setiap tengah malam, terdengar suara orang yang seperti sedang bermain air di dapur, padahal keran air di barak mereka itu tidak jalan. Jadi, kalau mereka memang butuh air, mereka harus mengambilnya secara manual. Pada awalnya, Lia tidak mempermasalahkan gangguan-gangguan kecil tersebut karena menurutnya selagi mereka tidak mengganggu dengan cara menampakkan wujud menyeramkan, maka Lia masih bisa mengontrol rasa takutnya. Namun tak mengapa, semakin hari gangguan itu terasa semakin menjadi-jadi. Seperti malam itu, saat Lia baru saja hendak memejamkan mata, tiba-tiba saja terdengar suara tawa cekikikan di ruangan sebelah tempat Anissa tidur. Padahal ruangan itu kosong karena Anissa masuk shift malam. Semakin dibiarkan, suara itu semakin terdengar kencang. Kalau kamu memang ingin di sini, tolong jangan menggangguku. Aku sudah capek seharian bekerja dan sekarang aku ingin tidur, ingin istirahat supaya besok aku bisa kerja lagi. Tolong jangan mengganggu, ucap Lia pelan dengan mata yang masih tertutup. Suara tawa itu seketika lenyap, namun Lia mulai mencium bau-bau busuk yang sangat dekat sekali dengan hidungnya. Saat Lia hendak membuka matanya, tiba-tiba saja ada air menetes tepat di tulang hidungnya dekat matanya. Air yang tak dari mana asalnya itu mengalir turun dari tulang hidungnya tepat ke pinggir matanya. Dengan tangannya, dia membersihkan bagian wajahnya yang terkena tetesan air tersebut. Namun ternyata ia merasa kalau air itu bukanlah air biasa. Teksturnya lengket dan kental. Seketika, dia membuka matanya untuk memastikan cairan aneh apa yang menetes mengenai wajahnya itu. Akan tetapi, ketika Lia membuka matanya, ia melihat ada sosok perempuan melayang dengan jarak kurang lebih setengah meter di atas tubuh Lia. Rambutnya gimbal dan mulutnya besar, giginya berbentuk taring semua. Sosok itu menyeringai dan menatap Lia dengan tajam. Tubuh Lia seketika tak bisa digerakkan. Ia seperti lumpuh setelah melihat penampakan mengerikan itu, sampai-sampai Lia merasa bahwa pada saat itu yang masih berfungsi hanyalah mata dan organ pernafasannya saja. Namun meski begitu, Lia seolah tak bisa memejamkan matanya. Walau ia ingin sekali memejamkan mata agar tidak melihat sosok itu lagi, tapi matanya tetap terbuka dan seakan tak mau lepas dari menatap sosok itu.
Perlahan-lahan, sosok itu melayang lebih rendah dan kini sosok itu tepat berada di atas tubuh Lia dengan jarak hanya 1 jengkal saja. Sosok itu masih menyeringai, air liurnya menetes mengenai Lia. Di saat-saat seperti itu, Lia langsung teringat dengan beberapa surah yang memang ia hafal. Setelah membaca doa dalam hatinya, tiba-tiba saja sosok itu mulai mengabur dan perlahan-lahan berubah menjadi asap putih yang kemudian menghilang. Dan bersama dengan itu, tubuh Lia pun kembali bisa digerakkan. Lia langsung berdiri. Ketika tubuhnya sudah bisa bergerak dengan normal, nafasnya masih terengah-engah. Saat itu Lia keluar dari barak, tapi keadaan di luar ternyata sudah sepi dan tak ada siapapun di sana. Cukup lama Lia terduduk di depan baraknya. Sekarang ia sangat ketakutan untuk kembali masuk ke dalam. Dan sayangnya, dia juga tak punya tempat untuk menumpang tidur di malam itu karena ia tidak akrab dengan orang-orang di sana walaupun mereka masih satu tempat kerja. Alhasil, mau tak mau, Lia harus masuk kembali ke dalam barak. Ia tak berani tidur dan ia membaca doa hingga subuh. Saat subuh tiba, orang-orang di barak pun bersiap-siap untuk berangkat kerja. Begitu juga dengan Lia. Sekitar jam 5 subuh, Lia sudah keluar dari barak dan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Kejadian yang dialami pada malam itu tidak Lia ceritakan langsung pada Anissa karena meski tinggal bersama dalam satu barak, ia dan Anissa tidaklah terlalu dekat. Saat pulang kerja di sore harinya, ia bertemu dengan Arwin. Mereka berbahasa-basi sebentar dan tak lupa Lia menceritakan apa yang dia alami semalam pada Arwin. Ya, namanya juga barak baru, kawasan yang baru dibuka, jadi wajar saja kalau ada penunggunya. Dan kalau menurutku, ya asal kamu tidak lupa berdoa, mereka pasti tidak akan berani mengganggu, ujar Arwin. Kalau cuma bicara begitu sih gampang. Sementara aku yang melihat dan merasakan gangguan sampai penampakan itu sudah benar-benar nggak bisa berpikir apa-apa lagi. Ini aja mau pulang takut. Arwin tersenyum kecil. Aku juga pernah ngalaminya kok. Bedanya penampakannya di jembatan kilometer 11 itu. Untung waktu itu aku lagi sama Icang. Kami berdua melihat perempuan bergaun merah, rambutnya panjang. Dia melintas tepat di depan kami. Dan saat sampai di pinggir jembatan, sosok itu tiba-tiba menghilang. Besoknya si Icang sakit, cerita Arwin. Lia bergidik kalau mendengar cerita dari Arwin. Si untung kamu Win tidak lihat mukanya langsung. Kalau aku semalam lihat mukanya jelas banget. Sampai sekarang aku juga masih ingat mukanya. Ya masih untung kamu tidak sakit. Ya sih syukurnya enggak. Dan semoga aja jangan sampai sakit ya. Setelah mengobrol sebentar, mereka berdua pun lalu berpisah dengan langkah gontai. Lia menuju kembali ke baraknya. Beberapa orang laki-laki yang tinggal di sana terdengar sedang menggoda Lia, namun Lia tidak menanggapi dan ia langsung masuk ke dalam barak. Semalam siapa yang masuk ke barak? Tanya Anissa pada Lia yang baru saja masuk. Gak ada yang masuk barak. Uangku hilang. Uang yang baru mau aku kirim ke orang tuaku sudah gak ada. Kalau gak ada yang masuk, terus siapa yang nyuri uangku? Apa kamu? Diberundung pertanyaan yang terkesan menuduh. Lia langsung gemetar karena tak pernah seumur-umur ia diperlakukan dan dibentak seperti itu oleh orang lain. Buat apa aku ngambil uangmu? Aku itu bukan maling. Aku gak pernah ambil uangmu, ujar Lia mulai terisak. Namun sepertinya Anissa tidak peduli. Ia langsung menarik tas yang ada di bahu Lia dengan keras. Anissa membuka resleting tas tersebut dengan kasar dan langsung mengeluarkan semua isi dalam tas milik Lia. Tapi tentu saja Anissa tidak menemukan apa-apa di dalam tas Lia. Dan saat Lia melihat barang-barangnya di dekat tempat ia tidur, ternyata sudah berantakan semuanya. Mungkin sebelum Lia pulang tadi, Anissa sudah menggeledah semua barang-barang milik Lia untuk mencari uang yang hilang. Lia menangis sesenggukan. Suaranya sampai mengundang beberapa orang yang baru pulang kerja mampir di depan pintu barak mereka. Salah satu dari orang-orang itu masuk lalu menenangkan Anissa yang marah-marah tetap menuduh Lia sebagai pencuri uangnya. Puncak dari masalah itu, akhirnya Lia disuruh untuk pindah dari barak yang Anissa tempati. Untungnya beberapa orang laki-laki yang sebelumnya menggoda Lia membantunya pindahan tanpa diminta. Lia melihat ke dalam barak yang akan ia tempati sendirian itu. Kamarnya ada di sebelah kamar laki-laki tadi. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Uang panas memang seperti itu. Kalau tidak hilang,
Ya pasti cepat habis, ujar salah satu dari laki-laki tersebut seraya membantu Lia untuk membersihkan isi kamar barak tersebut. Aku berani bersumpah, aku nggak pernah ngambil ataupun nyuri uangnya Anissa. Aku tahu dia nyimpan uang aja enggak, kata Lia masih sesengukan. Anissa sama teman-temannya itu memang sambil jualan. Itu kemarin teman sekemarnya aja dipecat gara-gara ketahuan hamil. Sudahlah, lebih baik kamu tinggal sendirian di sini. Toh di sebelah juga ada kami, jadi buat apa takut, ya kan? Daripada kamu sama mereka, nanti malah ikut-ikutan kelakuannya. Mendengar perkataan laki-laki itu tentu saja Lia tidak langsung percaya. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk memanggil kami ya, ujar salah satu laki-laki itu. Oh ya, perkenalkan namaku Ardi. Dan ini temanku Kipli. Kita berdua tinggal di sebelahmu, lanjut laki-laki yang satunya sambil mengulurkan tangan. Dia menyambut uluran tangan itu, lalu mereka saling memperkenalkan diri satu sama lain. Setelah Ardi dan Kipli keluar dari barak yang Lia tempati, Lia pun langsung menutup pintunya. Lia membaringkan tubuhnya di lantai. Perasaannya masih tak enak setelah dituduh mencuri seperti tadi oleh Anissa. Bahkan perempuan-perempuan yang tinggal di deretan barak Anissa itu pun sama sekali tidak ada yang membelanya. Karena lelah fisik maupun pikirannya, akhirnya Lia pun tertidur. Dalam tidurnya, Lia bermimpi dihampiri oleh seorang nenek-nenek. Badannya bungkuk, beliau terlihat memakai kebaya jadul dan kain sarung wanita sebagai bawahannya. Nenek itu tersenyum menatap Lia. Ternyata kamu orangnya. Mulai dari sekarang, aku akan menjagamu, ujar nenek tersebut seraya mengelus pipi Lia lembut. Lia terbangun dari tidurnya dan di luar terdengar suara ribut dari banyak orang. Dengan rasa penasaran, Lia lantas beranjak dan membuka pintu barak. Ternyata Ardi dan Kipli pun sudah berada di antara para penghuni barak yang berkumpul. Ada apa ini? Tanya Lia pada Kipli. Sari kesurupan. Dan ajaibnya, dia berhasil menemukan uang milik Anissa yang hilang itu. Tuh lihat, orang ramai sekali menontonnya. Lia yang mendengar itu pun langsung maju semakin ke depan. Terlihat Sari sedang duduk dengan kedua kaki mengangkang. Rambut panjangnya terurai hingga menutupi sebagian wajahnya. Anakmu itu akan kuambil, ujar Sari sambil menunjuk ke arah Anissa yang berdiri tak jauh dari Sari. Mendengar perkataan Sari, otomatis semua pasang mata yang berada di sana langsung tertuju pada Anissa hingga membuat Anissa ketakutan. Aku nggak hamil, ujar Anissa menggeleng. Sari terkekeh. Kau bersikap seolah-olah kau paling baik, padahal kau itu hanyalah orang munafik, ujar Sari. Tiba-tiba saja Sari beranjak dari duduknya lalu berjalan menuju ke arah Lia berdiri. Ardi yang mengira kalau Sari akan menyerang Lia langsung menarik tangannya, namun Lia tak bergerak sedikit pun. Ia masih berdiri di tempatnya semula dan menatap lekat kepada Sari yang semakin mendekat. Saat Sari dan Lia saling berhadapan, tiba-tiba saja Sari langsung membungkuk seperti sedang memberikan penghormatan kepada Lia. Tentu saja hal itu membuat orang-orang yang berada di sana kaget. Mereka langsung menduga macam-macam. Ardi yang paham dengan apa yang difikirkan orang-orang di sana pun lantas menarik tangan Lia untuk menjauh. Kali ini Lia menurut saja saat tangannya ditarik menjauh dari kerumunan. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Ardi. Aku gak apa-apa, jawab Lia singkat. Mereka mungkin saja berpikir kalau kamu yang membuat Sari kesurupan seperti itu. Hah? Aku? Kenapa aku? Demi apapun, aku nggak tahu apa-apa, ujar Lia. Sudahlah, aku akan mencoba mengatasi semuanya. Kamu tenang saja, aku akan melindungimu. Lia menatap Ardi dengan perasaan bingung. Dan sekarang, kamu masuk saja ke dalam. Jangan keluar lagi, ujar Ardi seraya membukakan pintu barak untuk Lia. Lia tidak mengatakan apa-apa. Ia langsung masuk ke dalam. Lia duduk bersandar sambil memikirkan apa yang baru saja terjadi. Di satu sisi, Lia senang karena uang milik Anissa yang hilang sudah ditemukan. Dengan begitu, tuduhan Anissa padanya berarti salah. Namun di lain sisi, Lia juga merasa cemas setelah mendengar perkataan Ardi tadi. Padahal maksud Lia menunggu Sari yang mendekatinya tadi hanya untuk mengucapkan terima kasih. Dan dia sama sekali tidak menyangka kalau Sari akan membungkuk hormat begitu padanya. Gimana kalau mereka mengira
Aku yang mengirimkan jin untuk merasuki Sari. Kalau begini sama saja aku masuk ke dalam yang lebih besar, ujar Lia. Tok tok tok. Ketukan pintu terdengar. Lia langsung membukakan pintu dan terlihat Kipli berdiri di sana sambil membawakan 2 nasi kotak. Kita makan dulu yuk, ajak Kipli seraya memberikan 1 nasi kotak untuk Lia. Lia menerimanya dan tak lupa ia mengucapkan terima kasih pada Kipli. Lia, apa kamu ini punya semacam penjaga? Tanya Kipli sambil membuka nasi kotaknya. Aku nggak punya hal semacam itu. Masa sih? Mungkin kamunya aja yang nggak tahu. Bisa saja itu penjaga turun-temurun di keluargamu. Aku juga kurang tahu. Ya, tapi bagus begitu. Dia melindungimu bukan hanya dari hal-hal yang gaib, tapi juga dari manusia yang jahat padamu, ujar Kipli seraya menyendok makanannya. Lia hanya tersenyum kecut menanggapi perkataan Kipli. Apa yang dikatakan oleh Ardi sudah mulai terjadi, tapi andaikan dugaan semua orang terhadapnya persis seperti yang Kipli pikirkan, mungkin Lia masih bisa menerima. Namun bagaimana kalau yang lain malah menuduhnya sebagai dukun santet? Lia di sini semakin cemas. Kamu gak makan? Tanya Kipli. Ini baru mau makan, jawab Lia seraya membuka nasi kotak yang Kipli berikan padanya tadi. Selesai makan, Kipli pun pamit untuk tidur, sementara orang-orang yang tadi berkumpul menonton Sari kesurupan juga sudah bubar. Sore itu, Lia pulang seperti biasa. Di tengah perjalanannya, ia pun kembali bertemu dengan Arwin. Sepertinya saat itu Arwin memang sedang menunggunya, karena ketika melihat kedatangan Lia, Arwin pun langsung berlari menghampirinya. Kamu baik-baik aja kan? Tanya Arwin. Iya, baik-baik aja. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Aku dengar cerita dari temanku, katanya semalam ada masalah ya di barakmu. Dia menunduk. Kamu percaya? Tanya Lia dengan kepala masih menunduk. Ya enggak lah. Aku nggak percaya dengan apa yang dikatakan orang lain tentang kamu sebelum aku melihat buktinya secara langsung, jawab Arwin. Aku nggak pernah ambil uang dia, Win. Iya, aku tahu. Kamu kan bukan orang yang seperti itu. Tapi semuanya sudah beres kan? Aku dengar uangnya juga sudah ketemu juga. Iya. Baguslah kalau begitu. Ya sudah, kamu pulang istirahat. Jangan lupa makan ya, ujar Arwin ketika bus khusus karyawan yang akan ia tumpangi datang. Dia mengangguk. Ia melambaikan tangannya ke arah Arwin yang sudah naik ke dalam bus. Dia berjalan dengan cepat menuju ke baraknya. Namun saat sudah sampai, Lia agak kaget kala melihat Anissa yang sedang duduk di depan barak Lia. Ada apa lagi ini? Apa aku akan dituduh lagi? Lia bertanya-tanya dalam hati. Saat Anissa melihat kedatangan Lia, ia pun langsung tersenyum. Lia, maafin aku ya atas kejadian kemarin, ucap Anissa. Lia terdiam sejenak. Ia menatap Anissa yang masih tersenyum padanya. Ya, gak apa-apa Konis, ujar Lia. Lia, kamu pindah ke barakku lagi aja yuk. Aku janji tidak akan macam-macam lagi denganmu, kata Anissa. Ganis, aku di sini aja. Aku sudah nyaman di sini soalnya. Anissa terlihat kecewa kala mendengar penolakan Lia. Namun untuk memaksa Lia pindah pun ia juga tidak berhak. Akhirnya dengan wajah membelas, Anissa bercerita kalau semalam setelah kejadian Sari kesurupan itu, ia bermimpi. Mimpinya sangat seram. Ia melihat sosok perempuan yang ketika Anissa sebutkan ciri-cirinya, Lia langsung yakin kalau sosok itulah yang pernah mengganggunya juga. Sebelumnya aku tidak pernah mimpi seperti itu, tapi setelah aku bermasalah denganmu, aku malah justru mimpi aneh-aneh terus. Kamu gak ngapa-ngapain aku kan, Lia? Lia langsung mengerutkan alisnya. Maksud kamu apa? Aku ngirimin setan ke kamu gitu? Nis, denger ya. Aku tidak pernah belajar tentang hal-hal gaib seperti yang kamu tuduhkan itu. Sudah ya Nis, masalah kita tentang uangmu yang hilang itu kan sudah clear. Jadi aku harap gak ada masalah lagi di antara kita. Kalau tentang hantu di kamar barakmu itu, aku pun juga pernah kemarin diganggu. Dan sepertinya itu wajar, karena setiap tempat pasti ada penunggunya, ujar Lia sebelum ia masuk ke dalam kamar baraknya. Setelah beristirahat sebentar, Lia pun bersiap-siap untuk mandi. Kebetulan saat itu sepertinya para penghuni lain belum datang, jadi keadaan di barak tersebut lumayan sepi. Baru beberapa gayung air yang mengguyur tubuhnya. Tiba-tiba saja pintu kamar mandi itu diketuk dari luar.
kamar mandi memang terpisah dari kamar barak karena air yang mengarah ke barak tidak jalan, jadi terpaksa mereka mandi di kamar mandi bersama itu. Sebentar, masih ada orang, ujar Lia setengah berteriak, namun tidak ada yang menanggapi dan suara ketukan di pintu itu masih terdengar. Karena pintu itu terus diketuk, Lia pun bergegas untuk segera menyelesaikan mandinya. Akan tetapi ketika pintu dibuka, di depan kamar mandi itu sudah tidak ada orang siapa-siapa. Dia menduga kalau ketukan tadi merupakan ulah iseng salah satu penghuni barak itu. Begitu ia sampai di kamar baraknya, Lia kaget saat ia melihat barang-barangnya yang sudah habis berhamburan. Entah ulah siapa, ia pun tak tahu, mungkin saja itu ulah maling. Tapi apa yang dicurinya? Karena tak ada barang berharga apapun yang ada di dalam tas Lia tersebut. Dengan perasaan dongkol, Lia membereskan kembali semua barang-barangnya, namun ada sebuah celana dalamnya yang menghilang. Meski sudah dicari berkali-kali, tetap saja celana dalamnya itu tidak ketemu. Siapa malingnya? Ini pasti ulah orang yang mesum, ujar Lia emosi. Lia beranjak keluar dari kamar baraknya. Ia mengetuk pintu barak yang ditinggali oleh Ardi dan Kipli. Ardi, Kipli, panggil Lia. Tapi tak ada jawaban, padahal sepatu kerja milik Ardi dan Kipli sudah ada di depan pintu barak. Kemana mereka? Gumam Lia. Lia, kenapa? Nyari aku ya? Ujar seseorang dari kejauhan. Ketika Lia menoleh, rupanya itu adalah Ardi dan Kipli. Mereka memakai baju kaos dan membawa plastik hitam di masing-masing tangannya. Kalian dari mana? Tanya Lia. Oh, dari sana. Kami mengambil kue sisa ini tadi, jawab Kipli seraya mengangkat tangannya yang memegang plastik. Ada maling yang masuk ke barakku, ujar Lia. Hah, serius? Ada yang hilang? Tanya Ardi dan Kipli bersamaan. Lia terdiam, ia malu untuk mengatakan kalau yang hilang itu adalah celana dalamnya. Pakaian dalamku yang hilang, ucap Lia akhirnya. Ardi dan Kipli saling berpandangan satu sama lain. Pasti orang gila itu yang dicuri kok pakaian dalam perempuan, ujar Kipli. Kalau yang aku takutkan itu pakaianmu malah disalahgunakan ya semacam untuk media santet misalnya, ujar Ardi. Lia menatap Ardi. Nanti andaikan pakaian dalammu itu dikembalikan lagi, jangan pernah kamu pakai lagi, langsung buang saja, lanjut Ardi. Aku jadi takut kalau benar apa yang kamu katakan itu. Berarti ada kemungkinan aku akan terkena santet. Ya bukan begitu, itu hanya dugaanku saja. Ya semoga saja tidak terjadi. Tapi selama aku berada di sini, baru kali ini aku mendengar ada kasus pencurian pakaian dalam perempuan, ujar Ardi. Bagaimana kalau benar? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Lia cemas. Tuh kan, dia itu jadi takut gara-gara kamu Ardi, ujar Kipli. Tenang saja, aku akan menjagamu. Kalau terjadi sesuatu, kamu bilang saja padaku ya, ucap Ardi mencoba menenangkan Lia. Yaudah yuk, kita makan dulu, kita makan kue, ujar Kipli. Ardi pun langsung menggandeng Lia yang masih nampak cemas itu. Setelah selesai makan kue bersama Ardi dan Kipli, ia pun berpamitan untuk istirahat. Namun baru saja ia memejamkan mata, terdengar suara ketukan lagi di pintu kamarnya. Siapa? Tanya Lia. Aku, Sari. Mendengar itu, Lia lantas beranjak untuk membukakan pintu. Terlihat Sari sedang berdiri dengan kepala yang menunduk. Kamu kenapa? Tanya Lia. Boleh, aku tidur di sini, ujar Sari bertanya tanpa basa-basi. Lia terdiam sesaat, lalu kemudian mengangguk. Ia mempersilahkan Sari masuk ke dalam. Saat berada di dalam barak Lia, Sari pun langsung rebahan. Sementara Lia masih bingung dengan tingkah Sari yang terlihat aneh itu. Apa jangan-jangan Sari kesurupan lagi ya? Ujar Lia bertanya-tanya dalam hatinya. Lia menghela nafas panjang, lalu kemudian ia ikut merebahkan diri di samping Sari. Tak butuh waktu lama, Lia pun sudah terlelap. Dan di dalam tidurnya itu, Lia memimpikan sosok nenek-nenek yang sebelumnya juga pernah hadir di dalam mimpinya. Nenek itu hanya diam sambil terus menatap Lia dari kejauhan. Nek,
panggil Lia tanpa sadar. Lia kemudian terbangun. Ia menghela nafas panjang, entah kenapa jantungnya berdegup sangat kencang pada saat itu. Dan ketika Lia menatap ke sebelahnya, ternyata Sari sudah tidak ada di situ, sementara pintu masih terkunci dari dalam, begitupun juga dengan jendela. Sari, panggil Lia, tapi tak ada sautan. Akhirnya, untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, Lia pun langsung keluar dari baraknya. Ia berjalan ke arah barak yang ditempati oleh Sari. Akan tetapi, cukup lama Lia mengetuk pintu kamar itu, Sari tak juga keluar. Ada apaan sih? Ganggu aja malam-malam, ujar salah satu penghuni barak yang tepat berada di sebelah barak Sari. Sari kemana? Tanya Lia. Dia itu dari sign. Sana kamu pergi. Lia melangkah gontai. Kalau memang Sari sudah berhenti kerja, lalu siapa yang menumpang tidur tadi? Apa jangan-jangan itu hantu? Aku udah ngobrol sama dia, ucap Lia pelan. Lia duduk di depan baraknya itu sambil terus memikirkan banyak hal yang ia alami, dan menurutnya itu semua sangat aneh. Saat masih asik melamun seperti itu, tiba-tiba saja Lia mendengar ada suara siulan dari arah samping barak, dan ketika ia melihat ke arah samping, terlihat sebuah kain putih yang melayang-layang dan semakin mendekat ke arah Lia. Ardi, Kipli, panggil Lia seraya menggedor-gedor pintu barak Ardi dan Kipli. Dan ketika pintu terbuka sedikit, Lia langsung menerobos masuk. Ardi yang membukakan pintu dengan mata setengah terpejam itu langsung bertanya kepada Lia. Kamu kenapa? Tanya Ardi. Ada hantu. Hantu, ujar Ardi mengulang perkataan yang Lia ucapkan. Ardi lantas membuka pintu dan melongo keluar. Gak ada apa-apa tuh. Mungkin kamu bermimpi. Enggak, sumpah, aku baru aja lihat hantu. Dan aku gak tidur, aku duduk di luar. Ardi menatap Lia dengan mata menyipit. Kamu di luar? Habis ngapain tengah malam begini di luar? Kamu gak lagi BO kan? Tanya Ardi curiga. Jahatnya mulutmu. Aku itu habis dari baraknya Sari, mencari Sari. Karena tadi Sari minta menginap di tempatku, tapi tiba-tiba dia menghilang. Dan aku baru tahu kalau ternyata Sari resign. Lalu aku sadar kalau yang masuk ke tempatku dan minta menginap itu pasti bukan Sari yang asli. Entahlah, hantu apa bukan. Ya jelas aku nggak berani masuk lagi setelah tahu faktanya, makanya aku duduk di luar. Di situ aku sedang memikirkan tentang semuanya. Kayaknya semenjak aku di sini hari-hariku berjalan dengan sangat aneh. Aku selalu mengalami hal-hal di luar nalar. Ardi tersenyum kecut. Maafin aku Lia. Aku nggak seharusnya menuduh yang tidak-tidak seperti itu. Tapi ya, apa yang kamu katakan itu memang benar. Selain kamu, kami di sini tidak pernah diganggu berlebihan seperti itu. Gangguan-gangguan kecil seperti suara aneh, benda bergerak sih ya mungkin sudah pernah aku alami sendiri. Tapi untuk melihat penampakannya langsung, ya kami belum pernah. Maka dari itu, apa yang salah denganku? Tanya Lia. Gimana kalau off nanti kamu pulang dulu ke desamu dan kamu bisa tanyakan sama orang tuamu, atau kalau perlu kamu datang ke orang pintar yang ada di desamu. Aku yakin sih ada yang gak beres sama dirimu Lia, ujar Ardi. Lia terdiam. Ya udah, sementara kamu tidur aja di sini untuk malam ini. Aku akan berjaga di luar. Takutnya ada yang mengawasi. Nanti dikira kita melakukan hal-hal aneh, ujar Ardi. Tapi kamu juga harus tidur kan Di, kan kita satu shift. Udah gak apa-apa, kamu tidur aja, aku bisa begadang kok, ujar Ardi. Ardi pun lalu keluar, sementara Lia berbaring di sudut ruangan yang cukup jauh dari Kipli. Sekitar pukul 4 subuh, Lia pun disuruh untuk kembali ke kamar baraknya. Dan saat berada di dalam baraknya itu, Lia langsung bersiap-siap untuk berangkat kerja. Lia, panggil Ardi ketika Lia keluar dari kamarnya pagi itu. Ku antar kamu pulang hari ini ya, lanjut Ardi. Apa nggak ngerepotin Di? Tanya Lia. Ya enggak dong, sekalian aku juga mau kenalan sama keluargamu, jawab Ardi. Ya sudah, aku mandi dulu ya, ujar Lia dengan bibir tersenyum. Setelah Lia mandi dan bersiap, Ardi sudah menunggunya dengan pakaian yang rapi. Wah, keren juga kamu kalau kayak gini, ujar Lia. Kamu itu kemana aja? Masa ya baru sadar sekarang? Kan aku memang sudah keren dari sananya. Lia tersenyum lebar kala mendengar candaan dari Ardi tersebut. Menurut Lia, Ardi ini memang memiliki wajah yang cukup tampan. Hanya saja ia tidak pernah memperhatikan penampilannya.
Ini motor siapa? Tanya Lia saat sudah berada di atas motor R15 tersebut. Ini punya aku, tapi ya memang sengaja aku titipkan di tempat temanku. Jarang kupakai, sayang, takut rusak. Soalnya cicilannya belum lunas. Jawab Ardi. Hebat, kamu bisa cicil motor seperti ini. Pasti harganya mahal. Kamu itu juga bisa kalau mau. Lia tertawa kecil. Mungkin nanti ya. Singkatnya, mereka pun sampai di rumah Lia. Orang tuanya nampak kaget kala melihat Lia pulang bersama seorang laki-laki. Dan di situ, orang tua Lia terlihat sangat menyukai Ardi setelah Ardi memperkenalkan diri. Setelah mengobrol berbasa-basi, Lia pun lalu menceritakan tentang apa yang terjadi padanya selama ia tinggal di barak. Orang tua Lia mendengarkan dengan seksama dan mereka tampaknya juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Lia. Kalau memang seperti itu keadaannya, sebaiknya kamu berhenti saja, nak. Enggak, Lia nggak mau berhenti cuma gara-gara hantu. Lia itu pulang justru ingin meminta tolong untuk diperkenalkan dengan orang yang paham dan bisa membuat Lia terhindar lagi dari gangguan-gangguan itu. Lia itu bukannya mau berhenti bekerja. Akhirnya di hari itu juga Lia dibawa ke rumah seseorang yang dipanggil dengan sebutan Amang Imis. Amang Imis ini memang dikenal memiliki kelebihan dan paham dengan hal-hal gaib. Celana dalammu yang hilang itu diambil oleh seseorang. Orang itu adalah laki-laki. Dia sudah lama menyukaimu. Dan celana dalammu itu digunakan sebagai media pelet, ujar Amang Imis. Dia kaget karena sebelumnya dia tidak pernah memberitahukan kalau yang hilang merupakan celana dalam. Lia hanya mengatakan pakaian dalam dan pakaian dalam perempuan itu ada dua, yakni BH dan celana dalam. Tapi ada sesuatu yang menghalangi pelet itu bekerja. Wujudnya nenek-nenek. Dan sosok ini sepertinya memang ditugaskan seseorang untuk menjagamu. Lanjut Amang Imis. Siapa orangnya, Mang? Tanya Lia. Kamu pasti kenal dia. Dia orang desa kita ini juga. Jawab Amang. Deng. Dia langsung teringat dengan Arwin. Apa mungkin Arwin adalah orangnya? Apa mungkin dia itu Arwin? Tanya Lia dengan suara bergetar. Amang Imis tersenyum sinis, lalu kemudian ia mengangguk. Ya, dia orangnya. Lalu yang mengirimkan sosok nenek penjaga itu siapa? Tanya Lia lagi. Amang Imis menatap Ardi dengan bibir tersenyum. Itu milikmu kan? Ujar Amang Imis kepada Ardi. Maafkan aku Lia. Aku sama sekali tidak ada niat jahat denganmu. Aku hanya ingin melindungimu, ucap Ardi dengan kepala menunduk. Lia tersenyum manis kepada Ardi. Terima kasih banyak ya Di. Ternyata kamu tidak seburuk yang aku bayangkan dulu. Ardi mengangkat wajahnya. Ia menatap Lia yang masih tersenyum padanya. Kamu gak marah kan? Kenapa aku harus marah? Ujar Lia balik bertanya. Kamu tahu, nenek itu selalu menjagaku. Aku tertolong berkat nenek itu dan aku paham sekarang kenapa sosok yang merasuki Sari waktu itu sampai menunduk hormat padaku. Ujar Lia lagi. Kamu benar-benar gak marah? Ujar Ardi mengulang pertanyaannya lagi. Dia mengangguk. Dan yang paling penting, mulai sekarang aku akan menjaga jarak dari Arwin. Lia, aku ingin jujur. Sejak awal aku melihat kamu, aku tahu kamu tidak seperti cewek-cewek lain. Makanya aku selalu berusaha mendekatimu. Tapi kamu sama sekali tidak peduli. Hingga saat kamu dituduh Anissa, aku tahu Anissa tidak sebaik dan selembut kelihatannya. Maka dari itu aku mengirimkan penjaga untukmu. Aku ingin melindungi kamu, tapi ternyata penjaga yang aku kirimkan itu justru malah melindungimu dari pelet yang temanmu kirimkan itu. Lia yang duduk di boncengan itu tersenyum, lalu ia memeluk Ardi lebih erat lagi. Ardi yang merasakan pelukan dari Lia tersebut pun langsung ikut tersenyum. Setelah semua kejadian itu, Ardi dan Lia menjadi semakin dekat. Bahkan Ardi rela untuk duduk di depan pintu barak Lia hanya untuk memastikan kalau Lia aman di dalam sana.
Hingga di tahun 2015, kemarau panjang atau yang disebut El Nino melanda Kalimantan Tengah. Mungkin tidak hanya di Kalimantan Tengah saja, tapi juga di beberapa daerah lain atau bahkan di seluruh Indonesia merasakannya pada masa itu. Akibat kemarau panjang itu, Sungai Barito yang biasanya digunakan tongkang untuk mengangkut batu bara keluar dari daerah tersebut pun surut, sehingga membuat tongkang tidak bisa lewat. Akibatnya, karyawan-karyawan di PT-PT tersebut mulai dirumahkan, dan karena itu juga CV Catering yang memasok makanan untuk PT itu pun juga harus mengurangi karyawannya. Lia termasuk ke dalam daftar karyawan yang diberhentikan. Setelah berhenti dari pekerjaannya itu, Lia pun mulai membuka warung kecil-kecilan dengan hasil uang tabungannya. Hingga pada tahun 2016 awal, Ardi datang bersama keluarganya ke rumah Lia, dan ternyata kedatangannya itu untuk melamar Lia. Singkat cerita, mereka pun menikah di tahun itu. Dan kini di tahun 2024 ini, Ardi tidak lagi bekerja di CV Catering, melainkan ia sudah masuk di PT Batubara yang cukup besar dengan posisi sopir Volvo yang mengangkut batu bara ke pelabuhan. Ekonomi keluarga mereka juga sudah jauh lebih baik, dan mereka kini juga sudah dikaruniai sepasang anak kembar yang sekarang sudah berusia 4 tahun. Sementara Arwin, pada tahun 2019 yang lalu, ia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di tempat kejadian. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Waduh, saya suka ya kalau kisah-kisah dari tanah Kalimantan, apalagi di suasana tambang tuh ya, pasti udah kebayang tuh bagaimana suasana di sana. Rame, udah gitu sibuk, dan yang pastinya kalau tambang batu bara tuh biasanya gersang dan panas ya teman-teman ya. Dan di sini bagaimana Lia? Dia sebagai seorang cewek, dia benar-benar gak nyangka Arwin yang sudah baik sama dia sedari awal, memberikan dia pekerjaan, tapi ya di situ ternyata dia mengirimkan sesuatu yang tidak baik terhadap Lia. Dan dalam perjalanan kerjanya juga Lia sempat disengin sama temennya si Anissa, terus ada di sini muncullah Ardi ya, Ardi yang ternyata secara diam-diam mengirimkan sosok gaib pelindung kepada Lia tapi dia sebenarnya benar-benar pengen ngelindungin aja ya, nggak pengen macem-macem. Berbeda dengan Arwin, ternyata Arwin yang diam-diam, yang baik-baik, ternyata dia melakukan pelet. Dan berarti di sini CD milik Lia ini hilang, diambil oleh Arwin. Entah dia nyuruh orang atau gimana, dan ini adalah sebagai media pelet bagi Arwin untuk memelet Lia. Lagian juga mungkin kalau seandainya Arwin ngomong baik-baik aja ya, Lia juga pasti mau sih, karena Lia kan sudah ditolong banyak sama Arwin. Kenapa harus pakai pelet segala? Apa mungkin Lia yang nggak peka atau gimana, nggak paham juga deh. Tapi ya itulah namanya hidup, dan itulah namanya cinta ya. Kadang orang kalau udah cinta tuh begitu, dia nggak berani, nggak punya kekuatan keberanian ngomong, akhirnya dengan cara-cara yang tidak baik ya. Alhamdulillahnya di sini muncullah Ardi, dan sampai sekarang Lia dan Ardi hidup bahagia. Dan bagaimana Lia akhirnya dan Ardi memiliki 2 anak kembar ya, anak kembar. Udah gitu Ardinya juga sudah tidak bekerja di tambang batu bara yang kemarin, sekarang sudah kerja di tambang lain dan menjadi supir Volvo. Jadi Volvo di sini dimaksud dalam bahasa sono Volvo ya sebutannya, tapi padahal ini adalah truk ya teman-teman. Luar biasa sekali kisahnya Om Ras. Om Ras pokoknya ditunggu lagi ya kisah-kisah keren selanjutnya dari tanah Kalimantan, dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor misteri terhibur dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman juga yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe nih, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja.
Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih, dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.